berbicara tentang kekhusyuan di dalam sholat. Di dalam kitab Al-Ithafus Sa'il karya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, itu Habib Abdullah Haddad pernah ditanya tentang bagaimana caranya seseorang khusyuk di dalam sholat. Ya, ini kan kayak tadi kita dengar dari Habib Jinnat, mesti dipaksain. Cara maksainnya itu bagaimana? Tahapannya bagaimana? Nah, Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad di situ beliau menjelaskan. Pertama-tama seseorang itu dia berusaha, ini kalau nggak dipaksain ya nggak bakal bisa, mesti dia paksain. Langkah pertama yang harus dia lakukan itu hendaknya apa yang dia baca dari bacaan-bacaan sholat, dimulai dengan takbiratul ihram, doaul iftitah, ta'awudz, surat Fatihah, baca surat dalam sholat, ruku, bacaan-bacaan ruku, i'tidal, bacaan-bacaan sujud dan lain sebagainya. Itu setiap bacaan yang kita baca hendaknya kita dengar dengan telinga kita. Apa yang kita baca kita dengerin, kita simak. Kita paham, kita nggak paham, nggak jadi masalah. Ya, tetapi kita coba fokus, kita dengerin setiap apa yang kita baca. Nah ini berusaha, ya, bertahap kayak tadi Habib Jinnan bilang, mulai dari rakaat pertama, ntar kalau bisa ini rakaat kedua dan begitu seterusnya. Tetapi langkah pertamanya itu kita dengarkan, simak apa yang kita baca itu, faham atau enggak faham. Ya. Kalau kita udah menguasai itu, udah terbiasa, udah biasa mendengarkan, menyimak apa yang kita baca, ya, maka lanjut kepada jenjang yang berikutnya. Apa itu? Memahami artinya. Sebatas artinya aja. Ya kan, ya mohon maaf, seperti sering kita sampaikan, kita udah masuk Islam berapa puluh tahun, tapi sampai sekarang kita nggak paham apa yang kita baca, kan sangat memalukan. Iyalah beda bahasa, ya khair beda bahasa, tetapi minimal belajar, cari tahu. Ini bacaan sholat 5 waktu tiap hari, terus puluhan tahun kita sholat 5 waktu kita nggak paham apa yang kita baca, kan memalukan. Cari tahu, belajar, tanya sama guru, tanya sama para kiai, para ulama, para asatidzah, para habaib, ini artinya apa? Alhamdulillah terjemahan ada. Cari tahu. Nah, ketika kita udah biasa menyimak, mendengar, menyimak dengan apa yang kita baca, ya, jenjang berikutnya apa yang kita simak itu fahamin artinya. Ya, itu Habib Abdullah Haddad bilang. Ketika kita fahamin artinya, terus pelan-pelan sampai kita nguasain ini. Ketika kita udah nguasai ini, kita memahami arti dari apa yang kita baca, baru kita lanjut ke jenjang yang berikutnya. Apa itu? Kita menghayati. Ada faham, ada menghayati. Apa itu? Kalau sekedar faham, kita baca Maliki Yaumiddin, Raja yang berkuasa di hari kiamat. Itu faham artinya aja. Tetapi kita hayati, kita sadar betul, ini Tuhan yang sangat berkuasa di hari kiamat. Bagaimana kita berdiri di hadapannya? Ada namanya menghayati. Ya, tatkala kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menghamba dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Itu kita faham artinya. Sebatas kita faham artinya. Tapi menghayati, ya kita nyatakan itu ikrar. Ya Rabb, saya hamba. Kita sadar betul diri kita lemah, penuh dengan bertumpu kepada Allah. Kalau bukan karena Allah kita nggak bakal bisa begini, kita nggak bakal bisa melangkah, kita nggak bakal bisa hidup. Ini namanya menghayati. Ya. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Terus seperti ini kita hayati sampai saat itu kita akan merasakan nikmatnya sholat.
nikmatnya kita munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu kita akan naik ke jenjang yang berikutnya. Itu bacaan yang kita hayati akan mempengaruhi jiwa kita, sanubari kita, pikiran kita, hati kita. Tapi itu semuanya setelah kita melalui jenjang pertama, kedua, dan ketiga. Kita akan masuk ke jenjang yang berikutnya. Apa itu? Itu akan mempengaruhi dalam perilaku, dalam sanubari kita. Bahkan sampai di luar sholat pun, ini akan mempengaruhi perilaku kita. Nah, inilah yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, illal musallina alladzina hum 'ala salatihim daimun. Kecuali mereka orang-orang yang salat. Siapa mereka? Yang mana mereka 'ala salatihim daimun. Di dalam salat mereka itu, atas salat mereka daimun, terus menerus. Salat cuma 5 waktu, tapi ada orang setiap keadaannya, baik di dalam sholat atau di luar sholat, dia dalam keadaan sholat. Nah, inilah yang semacam ini. Sebab bacaan sholat mempengaruhi dirinya, perilakunya, sanubarinya, dan begitu seterusnya. Nah, ini setelah kita laluin yang pertama, kedua, dan ketiga, baru kita akan mencapai hal yang semacam itu. Dan di dalam hal yang keempat ini terus kita naik. Nah, itu orang macam-macam. Mudah-mudahan kita bisa mencicipi apa yang dirasakan oleh para aulia Allah di dalam sholat mereka. Makanya kita dengar tentang kekhusyuan mereka di dalam sholat, fokusnya mereka. Mereka udah mencapai derajat yang tinggi itu, tapi kita dengarnya derajat mereka yang tinggi di dalam kekhusyuan. Tetapi kita juga mesti tahu proses yang mereka lalui untuk mencapai martabat yang tinggi tersebut, yang bisa juga kita melaluinya, kita melakukannya. Proses-proses itu, asalkan kita sabar, munajat, minta sama Allah dengan sebenar-benarnya, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, ketika ada satu orang datang kepadanya minta didoakan, Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid bilang, as-shalah wa du'aiha takfik. Salat dan doa-doa salat itu yang kita baca, zikir-zikir salat, itu cukup bakal engkau dunia dan akhirat. Ya bagaimana enggak, kita baca tuh doa-doa sholat, kalau kita fahamin betul, cukup bakal kita dunia dan akhirat. Doa gunut, doa doa fatihah juga tuh, waduh, cukup bakal seseorang dunia dan akhirat. Sampai Ahmad bin Umar bin Sumaid juga bilang, ma bin nas illa sholatuhum. Ini apa yang menimpa umat saat ini, dari keterpurukan, dari permasalahan, problem, semua ini. Tahu apa penyebab utamanya? Karena sholat yang disepelekan. Habib kan pada sholat semuanya, ya mereka sholat, tapi sholat yang bagaimana? Sholat yang bagaimana? Coba kalau kita sholat dengan benar, ya, maka sungguh segala bala musibah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.